wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Zakia Hardista, saya dari kelas 8F. Di sini saya ingin mengulas dan menceritakan kembali alur kisah film yang berjudul Keluarga Cemara 2. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menyebutkan identitas dari film tersebut. Film ini berjudul Keluarga Cemara 2. Nah, penulis dari film ini yaitu Gina S. Noer dan Yandi Lawrence. Sutradara dari film ini yaitu Yandi Lawrence. Pemain-pemain dari film tersebut yaitu Ringo Agus Rahman sebagai Abah, Nirina Zubir sebagai emak, Adisti Zara sebagai Eis atau Teteh, Widuri Putri sebagai Cemara atau Ara, Muzaki Ramdan sebagai Ariel, lalu ada Wario Wahab sebagai Fajar Permana, Asri Wela sebagai Cak Salmah, Josia Federico sebagai Andi, Kevin Sultan Dani sebagai Denny, Kawaila Biba sebagai Ima, Yasamin Jasem sebagai Rindu, Abdurrahman Arif sebagai Kang Romli, Maudi Koesnadi sebagai Tante Presier, Andrew Triklus sebagai Luz, Melati sebagai Bianca, F sebagai Via, Vanka sebagai Diva, Cirta Ayu Pranajaya sebagai Vika, Gading Martin sebagai Pak Mario atau Pak Guru Bahasa Inggris, Aci Resti sebagai Nita, Vidi Mulia sebagai Guru Seni, Arif Didu sebagai pengacara gugatan Abah, Dumaisi Jatov Yanda sebagai mandor. Nah, kita lanjut ke ulasan video tersebut. Film Keluarga Cemara 2 ini akan menceritakan kembali kisah tentang kehidupan baru Abah dan Emak. Nah, hadir dengan cerita yang baru. Film ini juga mengambil pasca di masa-masa COVID-19. Nah, kalau kalian nonton film Keluarga Cemara Keluarga Cemara 1, di situ Abah sama sekali nggak ada pekerjaan, guys. Tapi yang di Cemara 2 ini, Abah memiliki pekerjaan baru, yaitu memiliki pekerjaan menjadi peternak ayam. Nah, di situ tuh di sisi lain emaknya si Ara ini juga sibuk ngurusin anak terakhirnya yang bernama Agil, guys. Nah, terus abis itu si Ara sama si Eis ini di Cemara 2 ini tuh mengalami banyak konflik, kayak mereka tuh kayak punya konflik yang sama-sama mengalami fase-fase pertumbuhan di masa remaja gitu, guys. Nah, di sini tuh Eis tuh udah mulai banyak temen di masa-masa SMA-nya ini, terus kayak dia lebih banyak berinteraksi sama temen-temennya, terus makin akrab sama temen-temennya, sama temen-temen perempuannya, sama temen-temen lakinya, sampai dia tuh ngelupain si Ara gitu. Nah, kan dulu tuh pas sebelum si Eis ini masuk ke masa SMA, si Eis tuh punya janji sama si Ara kalau misalnya Eis gak bakalan ninggalin Ara sendirian dan dia akan selalu pulang bareng sama si Ara. Tapi pas masuk masa SMA ini, si Eis meninggalkan janjinya dan dia malah memilih teman-teman barunya gitu. Sampai pas dia mengalami percintaan gitu ya, percintaan sama si seorang laki-laki yang bernama Denny ini, si Eis tuh jadi pribadi yang sangat dingin. Terus kayak dia mulai menjauh dari Ara, kayak udah meminta Ara untuk gak pulang bareng. Terus abis itu tuh juga si Eis tuh minta pisah kamar nih sama Ara. Kan awalnya si Eis sama Ara ini satu kamar ya. Terus abis itu kayak si Eis ini tuh satu kamar sama Ara tuh jadi sensi gitu. Misalnya Ara minjem ini, kayak Eis larang, Ara naruh barang di sini, Eis larang gitu. Akhirnya si Eis ini tuh the point ke Abah untuk minta pisah kamar sama si Ara. Nah, terus si Ara tuh kan kayak dia ngerasa teman ceritanya, teman bercandanya, atau teman di rumah dia deh, pokoknya tuh cuman Eis ya, si tetehnya ini. Nah, dia tuh ngerasa sedih, kayak teteh tuh kenapa gitu, dia nanyain kenapa
tiba-tiba kayak gini, udah minta nggak pulang bareng lagi, terus sekarang malah minta pisah kamar. Di situ si Ara tuh sedih sampai dia tuh kayak mau bertekad untuk pindah rumah, kabur dari rumah gitu. Nah, sampai suatu hari sepulang Ara sekolah tuh dia tuh ngeliat ada yang jualan ayam nih. Nah, pokoknya ayam tuh ayam yang warna-warni itulah biasanya. Nah, abang-abangnya tuh nawarin Ara, Neng mau beli. Terus abis itu kata Ara tuh ngangguk. Terus abis itu tiba-tiba dari belakang ada temennya Ara yang namanya Ariel. Nah, mereka tuh tetangga, tapi mereka nggak deket. Nah, terus abis itu si Arielnya ini ngajakin Ara pulang bareng. Nah, terus abis itu pas di perjalanan pulang, lagi nonton sepeda tuh ya, si Ara tuh ngeliat anak ayam yang mirip banget sama yang dijual abang-abang tadi. Itu tuh di pinggir jalan tuh kayak dia bercucut-cucut minta tolong gitu. Nah, terus abis itu dari situ tuh Ara tuh ngambil anak ayam itu buat diurusin di rumah. Nah, si Ara ini ngajak ngobrol, karena kesepian, Ara nih suka ngajak ngobrol ayamnya ini. Nah, terus habis itu nggak tahu keajaiban apa yang terjadi, si Ara ini bisa ngobrol sama si anak ayam ini. Nah, Ara tuh kayak ngajak ngobrol, kayak pokoknya setiap dia lagi kesepian tuh dia ngajak ngobrol anak ayamnya tuh. Terus abis itu kayak dia nanya, kamu bingung ya keluarga kamu tuh di mana? Terus abis itu kamu pasti kangen keluarga kamu kayak gitu. Terus Ara ngomong, sama kok aku juga, aku kangen keluargaku yang lain. Akhirnya si Ara ini bertekad untuk membantu anak ayam ini mencari keluarganya. Nah, di situ tuh Ara nekat banget, dia tuh kekeh buat nyari keluarga ayamnya tersebut. Terus habis itu dia ngajak si Ariel nih, dia ngajak Ariel berpetualangan sampai ke pemukiman warga-warga di luar lingkungan si Ara ini, maksudnya kayak ke kampung Badak tuh, di sini tuh disebutnya. Nah, terus abis itu karena kampung Badak tuh jauh, dia tuh pengen minta pertolongan sama Kang Romli. Kang Romli ini tuh orang dewasa ya, karena si Ariel ini bilang kalau emang mau ke kampung Badak itu harus ditemani sama orang dewasa. Nah, Ara tuh bingung kan mau minta tolong siapa, karena ayahnya pun udah gak percaya kalau Ara tuh bisa ngobrol sama ayam. Terus kalau mau cari keluarga ayam tuh kayak gak masuk akal bagi abahnya. Nah, terus abis itu akhirnya si Ara ini minta tolong ke Kang Romli, tapi pas mereka tuh udah janji ya kemarinnya. Terus pas besokan harinya si Ara ini sama Ariel ketuk-ketuk nih pintu rumahnya Kang Romli, tapi Kang Romli tuh nggak ngerespon sama sekali. Akhirnya mereka berdua nekat menggunakan peta yang mereka buat sendiri. Itu mereka mencari-cari jalan-jalan untuk ke kampung Badak itu sampai ketemu keluarga si ayam ini. Nah, mereka tuh ngelewatin beberapa malam nih. Satu malam deh kayaknya. Terus abis itu mereka ngelewatin satu malam. Akhirnya pas di perjalanan tuh udah melewati lembah, melewati sungai segala macam. Si Abah, Eis dan Denny ini menemukan Ara dan Denny yang sedang si Abah, Eis dan Denny menemukan Ara dan Ariel yang sedang menenteng sepeda dan kandang burung kecil yang dibelikan Abah. Nah, pas ditanya tuh kayak, Ara kamu ngapain di sini? Kayak Ara bilang, aku mau mencari keluarga dari anak ayam ini. Nah, terus habis itu akhirnya karena Abah tuh merasa Ara kurang perhatian, akhirnya Abah tuh membantu si Ara ini untuk mencari keluarga ayam tersebut. Akhirnya nyampe di kampung Badak dan nyampe di suatu rumah, dan ternyata di dalam rumahnya itu ada keluarga anak ayam ini. Anak ayam ini namanya Neon ya guys. Nah, terus abis itu Ara itu awalnya nanya dulu nih ke ibu dan bapak pemilik rumah tersebut, karena emang ibu bapak pemilik rumah tersebut tuh ternyata juga memiliki banyak ayam nih. Nah, terus abis itu dia nanya, Bu, apakah di sini ada keluarga ayam Neon? Terus abis itu si bapaknya ini tuh kayak nyoba
nyium-nyiumin baunya, terus ngeliatin ciri khasnya. Ternyata bener nih. Ternyata akhirnya si Ara ini berhasil buat nemuin anak ayam ini ke keluarganya. Nah, terus abis itu udah deh, di situ tuh mereka semua pulang. Terus abis itu Ara, Eis, Denny, Abah, dan Salmah yang tadi nyusul tuh mereka pulang ke rumah dan mereka merayakan kebahagiaannya Ara karena dia telah udah bisa membantu anak ayam tersebut menemukan keluarganya. Nah, di situ emak tuh memasak gulai kambing ya, kalau nggak salah gulai kambing. Nah, terus abis itu mereka makan bersama-sama sama abahnya. Ian, sinopsis atau ringkasan film Keluarga Cemara 2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.